Assalamualaikum. Apa kabar Bu Yuki? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, kabar baik. Bu Nita sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah kalau begitu. Saya juga sehat Ibu. Ibu, apakah sedang sibuk? Tidak Bu Nita, ada apa ya? Saya ingin ngobrol sebentar sama Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya silahkan, Bu Nita dengan senang hati. Begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa bantu? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Ya, sebenarnya mudah-mudahan dengan kita berbicara, dengan saya curhat kepada Ibu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Ya, masalah apa Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Oke, begini Bu ya, sekarang ini saya sedang merasa lelah sekali dengan segala kegiatan saya, baik itu terkait pekerjaan di sekolah yang tentunya di luar daripada pekerjaan atau tugas pokok saya sebagai uh, pengajar ya, mengajar di kelas. Itu begitu banyak tugas tambahan yang saya dapatkan. Selain itu juga seperti yang sudah Ibu Yuki ketahui, saya sebagai ibu rumah tangga dengan 3 anak ya yang luar biasa sekali kegiatan di rumah itu. Jadi saya tuh sedang bingung gitu Bu dengan semua kegiatan ini. Bagaimana saya bisa memanajemen waktu agar semua kegiatan itu terlaksana dengan baik Ibu. Oh begitu. Baik Bu Nita, berarti Bu Nita ingin bisa memanage waktu dari segala kepadatan kegiatan yang Ibu Nita hadapi, baik itu sebagai ibu rumah tangga ya. Iya. Iya betul Ibu. Baik, dari yang Ibu Nita utarakan tadi, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Ibu Nita ada di posisi berapa nih dalam pencapaian tujuan Ibu tadi? Saya rasa sekarang itu saya sedang berada di posisi 5 Ibu. Gini ya Bu, di sekolah itu sekarang sedang padat-padatnya kegiatan. Yang pertama itu kita sedang melaksanakan P5 ya Bu. Nah di situ saya berperan sebagai fasilitator, di mana saya harus membuat segala perangkat yang dibutuhkan dalam kegiatan itu. Kemudian di minggu besok pun akan ada panen karya Ibu. Nah di sini saya sebagai fasilitator, sebagai wali kelas gitu ya, harus mempersiapkan segalanya, baik itu pelengkapannya, kemudian dukungan-dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan perlombaan pada panen karya tersebut. Kemudian seperti yang Ibu Yuki ketahui juga ya Bu, ini kan bulan November ya Bu ya, ini bulannya kita, bulannya guru. Begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh PGRI Ibu ya. Saya sebagai anggota PGRI juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut gitu ya. Terus kemudian kegiatan yang mepet akan datang juga nih, penilaian akhir semester Ibu. Jadi saya sudah ditagih terus nih sama panitia pas untuk pengumpulan soal beserta perangkat lainnya gitu Bu ya. Itu sangat padat sekali, banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah. Kemudian di balik itu juga di rumah yang luar biasa sekali ya, dengan kondisi saya harus memenuhi segala kebutuhan anak-anak saya gitu Bu ya. Jadi apa ya, saya belum bisa gitu memanage waktu dengan benar, dengan baik, sehingga masih ada di antara kegiatan itu yang masih saya bingung gitu ya. Aduh ini saya harus ngapain dulu gitu, saya harus ngerjain yang mana dulu gitu Bu ya. Saking banyaknya, saking bingungnya gitu, akhirnya saya kebingungan sendiri. Ya itulah dari kondisi itu. Mudah-mudahan kita bisa nih dapat pencerahan dengan saya ngobrol dengan Ibu gitu Bu ya.
Baik, luar biasa sekali ya Bu. Saya juga merasakan hal itu karena kita sama-sama satu profesi, terus kita juga sama sebagai ibu rumah tangga juga. Jadi saya ikut merasakan. Memang memanage waktu itu sangat diperlukan ya Bu, agar semua bisa berjalan dengan baik. Sekarang kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan nih agar Ibu bisa mencapai tujuan itu, yaitu tadi bisa memanage waktu? Saya rasa Ibu ya, selama ini kan saya hanya berpikir gitu, dipikirin kebingungan yang ada ya, akhirnya kan tidak melakukan apa-apa, hanya dipikirin aja gitu. Aduh, saya harus gimana, harus ngapain, apa dulu yang harus saya kerjakan gitu, sehingga tidak terselesaikan satu kegiatan pun dengan baik gitu ya. Saya pikir lagi, saya pikir-pikir, sepertinya untuk bisa memanage waktu itu rasanya saya harus membuat ini kali ya Bu ya, daftar kegiatan yang berdasarkan skala prioritas mana dulu nih yang harus saya kerjakan gitu ya, agar berdasarkan dari kegiatan yang terlebih dahulu yang harus saya selesaikan itu apa gitu. Mungkin dari daftar-daftar itu membuat saya terstruktur, terencana gitu Bu, tidak kebingungan lagi saya harus mengerjakan apa gitu. Ya, baik. Bu Nita sudah merencanakan strategi yang baik ya Bu. Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu untuk mengatasi gangguan-gangguan yang menghalangi Ibu mencapai tujuan tersebut, Bu? Oh iya, ketika ada gangguan yang menghalangi untuk saya bisa memanage waktu itu, mungkin pertama yang akan saya lakukan yaitu mengendalikan diri kali ya Bu ya. Saya istighfar gitu ya, saya berserah diri sama Allah. Saya mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu itu akan terlewati gitu Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian saya juga akan menerapkan teknik stop seperti apa yang sudah kita pelajari gitu ya, agar saya menjadi tenang, menjadi fokus lagi kembali kepada tujuan utama saya tadi. Kemudian saya juga akan terus meyakinkan diri gitu Bu ya, semua akan berlalu, semua akan terlewati gitu ya, ada masanya. Sekarang mungkin sedang padat-padatnya, besok setelah semua kegiatan selesai akan ada waktunya saya juga untuk memiliki waktu yang luang gitu Bu ya. Saya akan berkomunikasi mungkin dengan rekan sejawat, dengan keluarga terkait apa yang sedang saya hadapi sekarang ini Ibu, agar mungkin dengan saya berkomunikasi dengan keluarga jadi paham tentang apa yang sedang saya hadapi sekarang. Dengan berkomunikasi dengan rekan sejawat juga mungkin mereka bisa memahami, mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama yang baik, berkolaborasi gitu. Mungkin itu Ibu yang akan saya lakukan. Baik Bu, saya setuju dengan Ibu. Komunikasi yang baik itu sangat dibutuhkan. Bu Nita tadi ya sudah dapat merencanakan strategi dengan membuat skala prioritas apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian Ibu juga sudah memikirkan solusi dari gangguan-gangguan yang akan menghambat Ibu untuk mencapai tujuan itu. Betul ya Bu ya? Iya, betul Ibu. Baik. Apa yang sudah Ibu rencanakan atas solusi dari permasalahan Ibu itu sudah tepat. Saya yakin Bu Nita bisa melalui ini semua. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Saya akan berkomitmen Ibu untuk fokus kepada tujuan saya tadi, yaitu yang pertama fokus membuat daftar kegiatan sesuai dengan skala prioritas mana yang lebih penting terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan berkomitmen Ibu untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan rekan sejawat maupun keluarga di rumah. Itu komitmen saya Ibu. Baik. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Tentunya
dukungan dari keluarga dan rekan sejawat itu sangat saya butuhkan, Ibu. Keluarga merupakan support system ya, Bu ya. Begitu juga dengan rekan kerja yang sudah saya anggap sebagai keluarga kedua gitu. Karena kita hampir setiap hari bertemu, berbagi ya Ibu ya. Mungkin Ibu juga merasakan itu. Saya rasa keluarga segalanya, rekan sejawat pun begitu sama pentingnya. Jadi saya sangat membutuhkan dukungan dari keluarga juga rekan sejawat, Ibu. Baik Bu, saya setuju dengan Ibu. Menjalin komunikasi yang baik dapat menciptakan dukungan yang baik juga dari keluarga maupun dari rekan sejawat. Apalagi keluarga ya, keluarga itu segalanya ya Bu. Dukungan dari rekan sejawat juga sangatlah penting ya Bu. Iya Ibu. Baik, saya rasa Bu Nita sudah dapat bertanggung jawab atas permasalahan yang Bu Nita hadapi. Bu Nita sudah mendapatkan solusinya. Kemudian saya sendiri sangat terharu sekali karena Bu Nita sudah menyadari sebagai makhluk ciptaan Allah itu dengan bertawakal, beristighfar dalam menghadapi masalah. Ya Ibu, Alhamdulillah. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Yuki. Rasanya saya sudah lega setelah curhat dengan Ibu yang tadinya saya bingung gitu ya Bu. Bingung dengan kondisi ini. Saya pikir ini langkah yang tepat untuk saya curhat dengan Ibu yang tadinya kebingungan. Terus saya juga sempat merasa kurang bersyukur gitu ya. Kurang bersyukur kenapa sih kegiatan itu banyak sekali gitu, inginnya tuh ngeluh terus Bu ya, lelah dengan segala kegiatan yang saya ikuti gitu. Akhirnya saya ngeluh tanpa memikirkan solusi yang tepat itu seperti apa gitu. Makanya saya bersyukur sekali sekarang bisa meluapkan kepada Ibu gitu. Ya syukur alhamdulillah kalau seperti itu. Saya pun merasa lega, saya merasa senang karena Ibu Nita sudah percaya untuk bercerita dengan saya. Semoga Ibu dapat menjalankan aktivitas dengan lancar dan memanage waktu dengan baik sebagai ibu rumah tangga, baik itu sebagai guru juga, sehingga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Alhamdulillah, amin Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu Yuki. Semoga Ibu Yuki sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuki. Waalaikumsalam Bu Nita. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore Bu Nita. Alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah kalau baik. Tapi kalau saya lihat dari raut muka Ibu nih ya, sepertinya Ibu sedang ada sesuatu gitu ya. Apa betul? Iya. Iya Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu permasalahan yang saya hadapi di sekolah, terutama di kelas. Saya ini kan mengajar di kelas 5 ya Bu. Ya. Saya mengajar di kelas 5, tapi ada 2 orang murid saya yang belum bisa membaca Bu. Padahal selama ini di kelas 5 itu sudah saya coba bimbing anak tersebut. Alhamdulillah ada peningkatan, tapi progresnya lambat. Nah, sementara sebentar lagi murid tersebut, 2 murid tersebut itu mau keluar. Nah, saya malu Bu kalau ada lulusan murid sekolah saya yang belum lancar membaca, terutama saya malu kepada guru yang nanti di SMP gitu Bu. Oh iya. Ya, baik Ibu. Kalau gitu permasalahannya ya, dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi, apa yang sebenarnya Ibu inginkan
dari anak-anak itu? Pastinya saya ingin dua murid saya itu lancar membacanya, apalagi nanti setelah lulus SD. Itu permasalahannya yang Ya. saya ingin. Ya, baik Ibu. Baik, dari apa yang Ibu inginkan tadi atau tujuan Ibu, apa saja sih usaha yang pernah Ibu lakukan agar anak tersebut itu bisa lancar membaca? Ya Bu Nita, yang pertama itu saya sudah membimbing membaca itu seminggu 2 kali di di luar jam pelajaran. Terus meminta anak tersebut rajin belajar di rumah. Terus selanjutnya itu saya meminta agar wali murid tersebut untuk membimbingnya membaca di rumah. Itu yang sudah saya usahakan, Bu. Oh iya, sudah bagus sekali ya usaha yang Ibu lakukan. Hanya ketika usaha itu dilakukan, ada hambatan tidak dalam melaksanakan usaha itu gitu? Pastinya ada ya, Bu. Yang pertama itu bimbingan itu belum rutin dilaksanakan. Minggu ini melaksanakannya, minggu depan tidak gitu, Bu. Jadi masih belum intens melaksanakan bimbingan. Itu hambatan yang pertama ya, Bu. Terus hambatan yang kedua mungkin waktu untuk bimbingan itu hanya sebentar karena di luar jam pelajaran gitu ya. Terus yang ketiga, murid tersebut itu dua murid tersebut belum termotivasi untuk belajar membaca. Kadang-kadang anak tersebut itu sekolah, kadang tidak, karena mungkin melihat kemampuannya, mungkin malu dengan murid-murid yang lain, makanya mereka yang 2 orang itu kadang masuk, kadang tidak gitu, Bu. Jadi itu beberapa hambatannya. Oh iya, Ibu sudah menyampaikan tadi ya usaha Ibu, terus kemudian Ibu juga menemukan beberapa hambatan ketika Ibu melaksanakan usaha tersebut ya. Sekarang kira-kira apa ya solusinya gitu untuk mengatasi hambatan itu? Solusi dari hambatan yang sudah terjadi itu saya sudah berusaha keras untuk tetap melaksanakan bimbingan walaupun di luar jam pelajaran, tapi saya tetap membimbing, terus mengefektifkan waktu. Lalu saya memotivasi murid tersebut untuk tetap semangat belajar membaca dengan cara menanamkan kesadaran bahwa bisa atau tidaknya membaca itu tergantung usahanya sendiri gitu. Dan saya juga menghubungi wali murid atau orang tua 2 murid tersebut untuk mendorong dan memotivasi murid tersebut supaya rajin belajar di rumah, terutama mau bersekolah. Oh baik Ibu Yuki, Ibu sudah menyampaikan solusinya ya. Tadi diantaranya berusaha keras ya untuk tetap melaksanakan bimbingan, terus mengefektifkan waktu ya, terus kemudian menghubungi orang tua ya agar dapat mendorong murid Ibu tadi. Terus dari permasalahan ini nih, apa ya rencana Bu Yuki ke depan itu untuk mencapai tujuan Ibu tadi, yaitu membuat anak-anak ini menjadi lancar membaca gitu, Bu? Baik, rencana saya mungkin melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Jadi anak tersebut setiap saat mendapatkan bimbingan membaca yang dikaitkan dengan materi pembelajaran yang sedang dihadapi mereka gitu. Oh baik, bagus ya. Ibu Luki sudah punya rencana yang bagus kalau menurut saya untuk melakukan usaha-usaha dalam mencapai tujuan tersebut ya. Kira-kira nih Ibu Yuki ini punya jangka waktu nggak dalam pencapaian tujuan itu? Kalau saya mentargetkan tujuan saya tadi itu
dilaksanakan selama 3 bulan itu mulai dari sekarang saya usahakan. Oh baik. Jadi Ibu punya target ya, ini tuh harus berhasil nih Ya. selama 3 bulan gitu ya. Ya. Usaha Ibu ini harus berhasil. Mudah-mudahan ya Bu Yuki ya. Itu Ya. akan dimulai kapan? Mulai hari ini saya akan mulai hari laksanakan. ini Bu. Oh ya, luar biasa. Ya luar biasa sekali Ibu Yuki ya. Kemudian untuk mengukur keberhasilan itu apa yang Ibu tetapkan gitu untuk mengukur keberhasilan dari apa tujuan Ibu tadi? Ketika anak atau murid bisa menerangkan kata demi kata sampai 2 kata atau 3 kalimat, serta bisa menuliskannya minimal itu 1 kalimat. Oh ya, luar biasa ya Bu ya. Ibu sudah punya ukuran nih. Oh, ukurannya ini ketika itu berhasil atau tidak gitu Bu ya. Baik ya. Ibu Yuki dari awal sudah menceritakan permasalahannya ya, sudah bercerita kepada saya juga mengenai usaha yang sudah Ibu Yuki lakukan. Terus Ibu Yuki juga punya rencana untuk melaksanakan solusi-solusi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Yuki untuk mencapai tujuan Ibu Yuki tadi ya. Sekarang apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi gitu? Kan Ibu tadi sudah merencanakan Bu ya dari solusinya gitu ya. Terus kira-kira komitmennya apa gitu untuk Ibu terhadap rencana itu? Kalau saya ya Bu, saya bertekad tetap melaksanakan pembelajaran diferensiasi agar kemampuan membaca anak bisa lebih meningkat lagi. Oh gitu, baik Ibu. Kira-kira nih siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu gitu? Mungkin murid saya dan juga orang tua murid tersebut itu yang bisa menjaga komitmen agar tujuan saya bisa terwujud. Oh iya, ya baik Ibu. Jadi rekan sejawat gitu ya, terus semua warga sekolah termasuk murid, orang tua gitu ya. Orang tua. Iya. Jadi itu yang kita butuhkan untuk membantu penyelesaian permasalahan ini ya Bu ya. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik apa yang Bu Yuki rencanakan atas solusi dari permasalahan ini. Kemudian sekarang apa sih tindak lanjut Ibu nih terhadap situasi ini gitu? Saya akan merefleksi diri atau melakukan evaluasi terhadap usaha ini sebagai perbaikan ke depan jika menemukan lagi murid seperti murid saya yang sekarang. Ya, komitmen yang sangat baik. Semoga tujuan atau harapan yang Ibu harapkan dari permasalahan ini bisa tercapai. Semua bisa dukungan dari semua pihak bisa membantu Ibu gitu ya. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu setelah kita berbincang? Alhamdulillah perasaan saya menjadi lega setelah berbincang dengan Bu Nita. Alhamdulillah ya Ibu Yuki sudah terbuka ya Bu ya solusinya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ini juga sebagai pembelajaran buat saya, luar biasa. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bu Yuki karena pada kesempatan ini kita bisa saling berbagi pengalaman ya, khususnya dari pengalaman Ibu Yuki seperti ini. Karena mungkin kita tidak pernah tahu, mungkin saya juga nanti akan mengalami hal yang sama gitu ya, mendapatkan pengalaman yang sama seperti yang Bu Yuki rasakan.
ya Ibu Yuki sudah menemukan solusinya. Terima kasih Ibu Yuki. Semangat terus ya. Semoga niat baik kita sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih ya Bu Nita. Ya, sama-sama Bu Yuki. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Yuki.